Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pada pertemuan hari ini saya akan mengajarkan tentang pembelajaran kebugaran jasmani. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Berdoa, mulai. Selesai. Salam olahraga. Untuk materi ini nanti saya sebelumnya akan perkenalan diri. Nama saya Pak Arif. Materi yang saya ajarkan yaitu kebugaran jasmani. Yang pertama tentang aktivitas kebugaran jasmani, pelajaran kelima. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama memahami aktivitas kebugaran jasmani. Yang kedua, komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang ketiga, memperhatikan latihan daya tahan jantung dan daya tahan paru-paru, serta komposisi tubuh serta kelentukan otot. Keempat, memahami aturan aktivitas latihan kebugaran jasmani. Dan kelima, memahami dan mempraktekkan hakikat dan ukuran kebugaran jasmani. Hakikat kebugaran jasmani yaitu penyesuaian adaptasi terhadap pembebanan fisik tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan dan berarti. Manfaat kebugaran jasmani yaitu agar badan kita yang banyak aktivitasnya, terutama kegemukan, akan terjadi tertimbun kegemukan, obesitas, dan kurangnya beraktivitas. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Latihan kebugaran jasmani itu perlu berolahraga, yaitu tentang penyakit jantung. Ya, karena darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih cepat daripada saat tubuh diam. Yang ketiga, mencegah penyakit diabetes. Kebugaran jasmani juga mencegah penyakit diabetes, ya, karena diabetes itu penyakit gula. Terus pada penyakit diabetes itu ada kelainan insulin. Sebagian besar terjadi akibat kegemukan dan obesitas. Yang keempat, menambah kepintaran. Dalam kebugaran jasmani, otak yang pintar adalah otak yang sirkulasinya, oksigennya lancar. Kebugaran jasmani juga memelancar sirkulasi oksigen ke otak, sebabnya olahraga mampu menjauhkan Anda dari beberapa macam penyakit, terutama penyakit yang bekerja di otak. Kelima, membuat anak-anak selalu aktif. Dalam kebugaran jasmani, orang-orang yang selalu beraktivitas akan membuat badan sehat, anak-anak bisa selalu aktif dan ceria. Komponen-komponen kebugaran jasmani, terutama kebugaran jasmani, mempunyai faktor penentu derajat kondisi setiap individu. Seseorang dikatakan bugar jika mampu melakukan segala aktivitas tanpa mengalami hambatan yang berarti. Aktivitas latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Meliputi interval training dengan jarak jauh, ya. Yang pertama, lama latihan. Kalian bisa lakukan 60 detik per 3 menit. Yang kedua, intensitas latihan 60% atau 75% maksimum. Yang ketiga, ulangan latihan 10-20 kali. Keempat, istirahat 3-5 menit. Dalam latihan jantung dan paru-paru, kalian harus punya repetisi, jarak, waktu, dan istirahat. Repetisinya kurang lebih umpamanya 3, jaraknya 800 meter, waktunya 150 detik, istirahatnya 5 menit.
ada jarak-jarak yang kita lakukan. Akan saya kasih contoh trapezi 3 ya, yang tadi saya sebutkan 800 meter, sekarang berubah 600 meter dengan waktu 120 detik, istirahatnya 4 menit. Atau kurangi lagi repetisinya atau ditambah lagi 5 kali, jaraknya 400 meter, waktunya 80 detik, istirahatnya 3 menit. Atau bahkan dikurangi lagi dengan repetisinya sama dengan yang tadi 5 repetisi 5, jaraknya 300 meter, waktunya 80 detik atau istirahatnya 2 menit. Untuk interval training dengan jarak pendek atau cepat, yang tadi saya utarakan jarak jauh, sekarang jarak pendek. Yang pertama lama latihan 5-30 detik. Intensitas latihan 85% atau 90% per maksimum. Yang ketiga, ulangan latihan 15-25 kali. Istirahat yang keempat harus 30-90 detik. Ini contoh untuk melaksanakan jarak pendek, repetisi 5 dengan jarak 50 meter, waktunya 8 detik, istirahatnya 30 menit. Atau 5 repetisi, jaraknya 100, waktunya 16 detik, istirahatnya 90 menit. Atau 5 repetisi 100 meter, 16 detik, istirahatnya 90 menit. Atau 5 repetisi dengan jarak 50 meter, 8 detik, waktunya, istirahatnya 30 menit. Untuk latihan daya tahan otot, anak-anak bisa melihat ya, atau di media Google atau YouTube, latihan daya tahan otot macamnya banyak. Ini saya utarakan, ya saya sampaikan untuk latihan daya otot lengan dan bahu. Yang pertama diawali dengan cara berjalan, kedua lengan dengan kedua kaki dipegang oleh salah seorang teman. Yang kedua, latihan dilakukan berulang-ulang secara bergantian dengan teman, dengan jarak tempuh antara bisa sampai 15-20 meter. Itu ada contoh gambarnya, itu latihan daya tahan otot. Yang kedua, latihan daya tahan otot tungkai. Yang pertama, sikap jongkok, kedua lutut ditekuk rapat, tumit posisi terangkat ya, sehingga pada bagian belakang rapat dengan betis. Yang kedua, tungkai ke belakang secara bersamaan, kemudian kembali ke sikap jongkok lagi. Tungkai yang ketiga, tungkai ke belakang lagi, kemudian jongkok dan berdiri. Itu latihan daya tahan otot tungkai. Yang ketiga, latihan daya tahan otot lengan set up berpasangan. Kalian sudah bisa pernah melaksanakan ya, otot lengan set up berpasangan. Jadi yang pertama, anak-anak harus berpasangan ya. Yang kedua, kakinya sedikit dibuka, telapak kaki saling dirapatkan dan kedua tangan saling berpegangan. Yang ketiga, saling menarik antara teman ya, dan mendorong sambil membungkukkan. Yang keempat, lutut kedua kaki dalam posisi ditekuk. Yang kelima, latihan dilakukan secara berulang-ulang. Ya, itu ada gambarnya, kalian bisa dilihat. Ya, ini gambar latihan daya tahan lengan set up berpasangan. Yang keempat, yang pertama latihan daya otot lengan naik palang tunggal. Ya, naik palang tunggal kalian bisa melihat ya. Yang pertama naik ke atas bangku, ya pegang palang tunggalnya
dengan telapak tangan menghadap ke depan. Terus jarak kedua tangan memegang palang tunggal selebar bahu. Yang ketiga, singkirkan bangku agar memegang palang tunggal bergantungan. Yang keempat, badan hingga daun melewati palang tunggal. Terus yang kelima, turunkan badan hingga tangan betul-betul lurus dan badan tetap bergantungan. Ya, seperti itu latihan full up ya. Tapi kalau full up itu semua badan naik sampai di leher ya. Kepala sampai melewati palang tunggal itu. Tapi ini hanya bergantungan. Gitu. Latihan kekuatan otot ya. Sekarang saya akan mengajarkan latihan kekuatan otot, yaitu otot lengan. Pertama, diawali dengan sikap jongkok. Kedua kaki sedikit rapat, kedua tangan lurus berada di antara kedua paha, mendekati lutut, telapak tangan terbuka menumpu pada lantai. Selanjutnya, sentuhan paha di bagian dalam dekat dengan siku tangan. Terus angkat kedua kaki ke atas secara perlahan-lahan hingga berfungsi sebagai penahan paha pada paha. Yang terakhir, sikap ini dipertahankan selama 5-8 detik. Jadi kekuatan otot lengan. Kalian bisa melihat ya dengan kedua tangan yang memegang itu. Ya, kakinya naik seperti gambar yang di atas. Yang kedua, latihan kekuatan otot lengan, push up. Kalian sudah pernah melakukan push up ya. Jadi yang pertama diawali dengan tidur tengkulungkup ya, kedua kaki dirapatkan lurus di belakang, ujung kaki bertumpu pada lantai. Selanjutnya kedua tangan di samping dada dan jari-jari tangan terbuka dan menumpu pada lantai serta kedua siku ditekuk. Angkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus badan dan kaki membentuk satu garis lurus. Terus badan diturunkan kembali dengan membengkokkan kedua siku. Badan dan kedua kaki tetap lurus, tidak menyentuh lantai. Dan terakhir, gerakan dilakukan berulang selama 15-30 detik. Berarti kalian harus melakukan, kalau untuk anak pelajar SMA ya sampai 30 kali ya dalam waktu 1 menit. Yang selanjutnya latihan kekuatan otot perut atau set up ya. Yang pertama diawali dengan tidur telentang, kedua lutut ditekuk, kedua telapak kaki menempel pada lantai, kedua tangan di belakang kepala. Selanjutnya badan diangkat ke atas hingga dalam posisi duduk, kedua tangan tetap berada di belakang kepala. Gerakan dilakukan secara berulang-ulang sampai 15-30 detik ya, atau kurang lebih 1 menit ya, dilakukan sampai 30 kali. Latihan kekuatan otot punggung atau back ya, backlist. Satu, diawali dengan tidur terlungkup, kaki rapat, kedua tangan di belakang kepala. Yang kedua, pergelangan kaki dapat dipegang oleh teman ya, yang dapat untuk tidak dipegang ya. Yang ketiga, gerakan dilakukan secara 15-30 detik ya. 1 menit bisakan sampai 30 gerakan ya. Itu. Sekarang aktivitas latihan komposisi tubuh. Tipe tubuh seseorang dibagi menjadi 3, yaitu endomorf, mesomorf, dan ektomorf. Ya, itu ada gambarnya. Latihan komposisi tubuh. Ya. Aktivitas latihan keluntukan otot. Yang pertama, keluntukan otot leher. Ya, karena otot leher bertujuan untuk melatih persendian
dan total leher ke arah samping dan depan. Yang kedua, latihan kelentukan sendi bahu. Latihan ini bertujuan untuk melatih persendian dan otot bahu serta meluaskan gerakan bahu. Ada gambarnya juga. Latihan otot pinggang. Latihan otot pinggang ini bertujuan untuk meluaskan gerakan persendian dan otot pinggang serta melenturkan otot-otot bagian pinggang. Latihan otot sendi pinggul, ya. Sendi pinggul itu latihan bertujuan untuk melenturkan sendi dan otot pinggul. Latihan kelentukan sendi lutut bertujuan untuk menguatkan persendian lutut. Latihan kombinasi gerakan sendi pinggul, pinggang, dan lutut. Latihan kombinasi gerakan sendi pinggang lutut bertujuan untuk koordinasi gerakan. Jadi ada gambarnya situ. Latihan kelentukan pergelangan tangan bertujuan untuk melemaskan persendian otot lengan. Dalam kebugaran jasmani, hakikat tes itu ada latihan tes dan kebugaran jasmani. Ya, dibutuhkan alat pengukur. Dengan alat ini akan diperoleh data dan hasil pengukuran. Ciri dari pengukuran adalah hasil yang berbentuk angka atau skor yang dapat diolah secara statistika. Fungsi tes kebugaran untuk pengukuran jasmani, yang pertama, mengukur kemampuan fisik, menentukan status kondisi fisik, mengetahui perkembangan kemampuan fisik sebagai bahan untuk memberikan bimbingan dalam meningkatkan kebugaran jasmani, serta salah satu bahan masukan dalam memberikan nilai pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu saja yang saya sampaikan untuk materi ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya agar kalian diberi kesehatan dan diberi kebugaran kondisi badan kalian biar tidak terjadi suatu penyakit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.